dan seluruh badai menggelapkan dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa pun menjadi terpisah, menciptakan Pulau Sumatera. Nah, Gunung Batuwara yang ditulis oleh Ronggo Warsito itulah Wak Gunung Krakatau Purba nih. Nah, Gunung Krakatau Purba yang super dahsyat tadi Wak sudah menghancurkan dan menenggelamkan lebih dari 2/3 bagiannya. Ya, nah letusan itu hanya menyisakan 3 pulau, namanya Pulau Rakata, Pulau Sertung, sama Pulau Panjang. Lalu di Pulau Rakata ini Wak terjadi tuh aktivitas vulkanik. Nah, aktivitas vulkanik inilah yang akhirnya memunculkan 3 gunung Merapi Wak di atas Pulau Rakata nih, yang bernama Gunung Rakata, Gunung Danan, sama Gunung Perbuawatan. Nah, 3 nih. Langsung dekat atas Pulau Rakata tuh kan. Nah, 3 komplek gunung berapi ini Wak itulah disebut sama Gunung Krakatau gitu. Nah, kebayang kalian kan Wak ya. Jadi ada satu gunung besar nih, Gunung Krakatau Purba kan meletus. Sisalah jadi 3 pulau. Nah, dari 3 pulau tadi ada 1 pulau yang punya aktivitas vulkanik di dalamnya. Karena itulah jadilah dia 3 gunung. Nah, 3 gunung. Nah, dari komplek 3 gunung itu yang dikenal sebagai Gunung Krakatau. Bukan Gunung Anak Krakatau ya, masih Gunung Krakatau gitu. Ngerti kalian kan? Apa sampai sini masih ada juga yang bingung? Mungkin kalian bertanya-tanya gimana nih nak, jadi ini 3 gunung apa 1 gunung gitu? Kau bilang 3 tapi dibilangnya Krakatau. Yang benar mana ini nak? Nah, ini nih Wak bagian menariknya. Dulu tuh memang 3, sekarang itulah jadi 1. Nah, jadi dulu Gunung Rakata, Gunung Dawan Danan, sama Gunung Perbuawatan itu terbentuk dari 1 dapur magma yang sama Wak. Jadi walaupun memang kelihatannya ada 3 puncak itu, sebenarnya itu 1 gunung. Nah, kebayang kalian kan? Seberapa besar dahsyatnya Gunung Krakatau-nya, menjulang tinggi 813 meter di atas permukaan laut, terbentuk di atas kaldera raksasa berukuran 40 kali 60 km Wak. Kalian tahu kaldera? Kaldera itu macam kuali besar tuh yang dekat gunung. Itu kaldera tuh. Terus mereka punya 3 kawah pula. Krakatau itu. Bisa kalian bayangkan kan kalau gunung sebesar itu meletus gimana? Tentu itu adalah sebuah kengerian yang teramat besar dan sangat diharapkan waktu itu semoga nggak terjadilah itu letusan kan. Tapi apa mau dikata, pada kenyataannya bencana alam itu betul-betul pernah terjadi. Ya, Gunung Krakatau meletus dengan dahsyat pada tahun 1883. Nah, kalian penasaran kan sebesar apa letusan Krakatau di tahun 1883 itu? Nah, ini nih aku ceritakan ya kronologisnya di sini. Tapi sebelumnya kalian perlu tahu juga, gunung pun kalau mau meletus nggak langsung meletus gitu aja kan. Beberapa waktu sebelum letusan itu terjadi, gunung ini kan pasti udah kayak ngasih tanda-tanda gitu kan Wak. Nah, apa aja nih tanda-tanda yang udah dikirimkan oleh Gunung Krakatau sebelum akhirnya meletus pada bulan Agustus tahun 1883? Penasaran? Nah, kita masuk nih ke kejadian-kejadian menjelang letusan Krakatau ya. Aduh, aku merinding loh bahas ini. Check it out lah. Nah, jadi Wak, Gunung Krakatau ini meletus pada tanggal 26 sampai 27 Agustus tahun 1883. Tentu ada banyak kali kan korban yang berjatuhan dari peristiwa ini. Tapi untungnya Wak, mereka yang berhasil selamat dari letusan itu meninggalkan banyak catatan harian, ada juga saksi mata dan juga wawancara yang akhirnya kemudian dikumpulkanlah itu oleh seorang ahli geologi dari Belanda yang bernama Roger Verbeek. Nah, dia ini Wak adalah seorang ilmuwan yang juga merupakan salah satu korban selamat pada peristiwa itu. Nah, dari catatan yang memang sudah dikumpulkan oleh Bapak Roger ini, itulah kita jadi tahu nih cerita tentang kedahsyatan letusan Krakatau 1883 tersebut, beserta dengan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Krakatau ini meletus Wak. Nah, kejadian pertama yang mengiringi letusan Krakatau ini dimulai pada bulan Mei tahun 1883. Di bulan Mei ini Wak, peningkatan aktivitas Krakatau udah mulai kerasa tuh. Pada saat itu gempa kecil udah mulai sering terjadi dan juga dirasakan nih oleh orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan gunung. Dan FYI juga Wak ya, Gunung Krakatau ini adanya di tengah laut ya kan, di Selat Sunda. Jadi antara pemukiman warga sama gunung tuh kepisah sama laut sepanjang 30 mil Wak, atau sekitar 48 kilo. Lumayan jauh ya kan. Tapi tetap aja memasuki bulan Mei Wak, warga di sana tuh nggak luput dari getaran dan guncangan gempa-gempa tersebut. Bahkan nggak cuma manusia aja yang kerasa waktu itu, kuda-kuda peliharaan juga jadi sering-sering ngamuk, kayak susah antem gitu mereka. Nah, gempa-gempa yang sudah mulai terjadi ini harusnya kan udah jadi kayak sinyal yang jelas lah ini kalau memang Gunung Krakatau lagi tidak baik-baik saja. Tapi sayangnya Wak, pada saat itu orang-orang ini tidak menganggap gempa itu sebagai pertanda bahaya. Mereka merasa kalau Gunung Krakatau tuh aman kok. Ditambah lagi dengan jarak 30 mil atau 40 km
bebatuan tadi dan juga terpisah laut nih. Itulah akhirnya membuat mereka jadi yakin kalau mereka berada pada jarak aman. Dan nggak cuma itu aja, Wak. Selama mereka tinggal di sana, Gunung Krakatau ini emang nggak pernah kenapa-napa pula. Ibarat orang